Setelah resmi jadian, Jiangmu dan Qinzhou semakin mesra saja. Siang itu di rumah Jiangmu terlihat mereka sedang masak bersama dengan begitu romantisnya. Dan tak hanya itu, Jiangmu meminta Qinzhou untuk mencicipi masakannya. Dan hal tak terduga pun terjadi ketika Jiangmu akan membuka botol saus. Karena terlalu bersemangat, akhirnya mengenai baju dari Qinzhou. Di sini ada momen romantis yang terjadi ketika Qinzhou akan mengganti pakaian dan membuka bajunya di depan Jiangmu. Jiangmu terpesona melihat bentuk tubuh dari Qinzhou yang begitu sempurna. Seakan malu-malu tapi mau, gemesin ya guys. Lantas segera Jiangmu memakaikan baju Qinzhou dengan duduk di atas pangkuan Qinzhou. Dan kesempatan itu pun tak dilewatkan oleh Qinzhou. Qinzhou langsung mencium bibir Jiangmu dengan penuh mesranya. Dan di scene berikutnya, Jiangmu dan Qinzhou beserta keluarga sedang berlibur di pantai dengan sebuah kapal pesiar. Dan ketika Qinzhou akan mencium Jiangmu, ibu dari Jiangmu datang tiba-tiba. Hingga Qinzhou pun lompat ke laut untuk menghindari ibu tiri Jiangmu. Lantas karena merasa bersalah, Jiangmu membantu mengeringkan rambut Qinzhou dengan penuh mesranya. Dan lagi-lagi kesempatan ini tidak dilewatkan oleh Qinzhou. Qinzhou pun langsung mencium bibir Jiangmu. Dan di hari berikutnya, Jiangmu mencari Qinzhou di bengkel. Dengan romantisnya Jiangmu memeluk Qinzhou dari belakang. Namun hal tersebut terlihat oleh teman dari Qinzhou. Lantas mereka pun kaget dan beralasan merapikan rambut Qinzhou. Lantas setelah temannya pergi, Jiangmu menarik Qinzhou masuk ke dalam rumah dengan sangat berani. Hingga akhirnya Qinzhou menyuruh seluruh karyawan yang berada di bengkel untuk keluar dari bengkel. Widih, ada-ada aja ya guys alasannya. Dan di sana momen romantis pun kembali terjadi. Dengan romantisnya Qinzhou mencium bibir Jiangmu. Namun tanpa disadari teman dari Qinzhou datang kembali dan melihat mereka yang sedang asyik berciuman. Namun mereka pun tak menghiraukan hal tersebut dan kembali melanjutkan ciuman yang romantis dan mesra. Widih, gemesin dan bikin baper ya guys. Dan di malam harinya, Jiangmu dan Qinzhou keluar dengan mobil di pinggir pantai. Di dalam mobil, Qinzhou memberikan Jiangmu stroberi. Namun di sini Jiangmu sengaja menggoda Qinzhou dengan menggigit stroberi tersebut, namun tidak menelannya. Dan kesempatan ini pun tak dilewatkan oleh Qinzhou. Qinzhou langsung bergegas menggigit stroberi yang ada di bibir Jiangmu. Widih, semakin romantis aja ya guys. Dan untuk kesekian kalinya, hal romantis pun terjadi. Qinzhou mulai mencium bibir Jiangmu dengan penuh mesranya. Lantas hujan meteor pun datang, dan Jiangmu langsung berdua untuk kelangsungan hubungan mereka.